Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danu Donaldi. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan koreksi citra untuk pemetaan terumbu karang serta melakukan klasifikasi menggunakan media supervised dan unsupervised. Pertama, saya akan mengimpor dan memilih citra. Dalam tampilan di ini, saya memakai citra satelit Sentinel-2A dan letak pulau yang saya olah yaitu terletak di Pulau Gili Tangkong, uh, terletak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setelah memilih citra, kemudian saya melakukan pemilteran dalam rangkaian waktu dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Setelah itu saya memblok bagian daerah yang saya akan olah. Di sini saya sudah melakukan pemblokan menggunakan poligon untuk mengetahui wilayah saya seperti itu. Dan poligon tersebut diberi nama area. Terus juga setelah itu dilakukan pemilteran dengan tutupan awan sebesar 20%. Langkah kedua yaitu menampilkan citra pada peta. Pada tampilan tersebut warnanya diubah menggunakan warna RGB, yaitu di bagian band 4, 3, dan 2. Dalam script ini saya sudah menyiapkan algoritma yang saya sudah olah sebelumnya dan saya akan paste di script bagian ini. Nah, itu klik run. Dalam tampilan layer sudah terlihat warna RGB. Maaf, ini saya akan ubah ke satelit biar gampang. Pada tampilan ini sudah diubah membentuk RGB dengan band 4, 3, dan 2. Terus di konsol juga sudah terdapat objek yaitu menggambarkan nilai-nilai dari band-band tersebut. Di band 1, band 2, band 3, dan band 4, dan band 8. Langkah selanjutnya yaitu melakukan koreksi permukaan atau mencari XY. Langkah pertamanya yaitu dengan membuat poligon area laut dalam pada di area poligon penelitian. Pada poligon itu saya sudah melakukan pembentukan poligon membuat poligon di sekitar wilayah penelitian terutama di bagian laut dalam di sekitar sini. Setelah itu kemudian saya menggunakan algoritma yang sudah saya gunakan atau yang sudah saya olah untuk mencari implementasi antara laut dangkal dan rataan laut dalam. Tadi yang sudah ditampilkan di konsol, nilai-nilai band 1, band 2, band 3, dan 4, dan 8 di sini menghasilkan nilai-nilai tersebut dari wilayah tersebut. Nah, pada algoritma tersebut, angka-angka yang dari konsol tersebut diisi sesuai dengan diisi uh, masih baik masing-masing 0 diisi di bagian substrak baik band 1, band 2, band 3, dan band 4 sudah terisi karena diolah menggunakan algoritma sebelumnya. Setelah semuanya sudah terisi sesuai dengan konsol, maka dilakukan running. Sehingga menghasilkan image koreksi permukaan.
dengan sama tadi kita menggunakan warna RGB yaitu band 4, band 3, dan band 2. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasi algoritma XY. Sebelumnya saya akan menarik kembali yang sudah saya gunakan sebelumnya. Setelah itu saya akan melakukan run. Nah, pada bagian ini saya mendapatkan nilai-nilai objek baik ketiga objek yang memiliki koefisien dan residual yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya adalah melakukan kalkulasi indeks kedalaman laut. Dalam hal ini saya mengambil algoritma yang sudah saya olah sebelumnya dan masukkan ke script ini. Sesuai dengan tadi, sama seperti sebelumnya, eh, nilai-nilai yang ada di konsol di sini, baik tadi objek ini nih, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam angka bagian kalkulasi kedalaman laut. Angka-angka di sini yang saya pakai adalah angka koefisien. Di sini 0,32, 0,832 dimasukkan ke seksi pertama, yang selanjutnya 0,815 dimasukkan ke seksi kedua, dan 0,980 dimasukkan ke seksi terakhir. Seksi terakhir. Setelah itu dilakukan run. Sehingga menghasilkan layernya adalah indeks kedalaman SIJ. Bagian ini cukup diancek saja biar tidak biar bisa kelihatan layer dari yang dimaksud. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan sampling data atau bisa dibilang digitasi digitasi data. Dalam hal ini saya melakukan digitasi terhadap beberapa elemen. Yang pertama itu adalah pasir, yang kedua adalah koral, yang ketiga vegetasi, yang keempat laut, yang kelima adalah lamun. Saya juga sudah melakukan digitasi terhadap 5 elemen tersebut. Seperti ini contohnya, yaitu pasir, koral, vegetasi, laut, dan juga lamun. Oh ya, tadi dalam melakukan digitasi lebih mudah menggunakan RGB biar bisa kelihatan antara setiap elemen-elemen tersebut. Itu di running. Dalam tadi sebelumnya dalam digitan tuh algoritma yang harusnya itu harus dimasukin terlebih dahulu. Seperti ini maksudnya. Setelah itu running. Langkah selanjutnya adalah melakukan testing data dengan menggunakan skala 0,7. Saya paste kembali algoritma yang sudah saya kelola.
Kemudian kita lakukan running. Eh, untuk mempermudah wilayah penelitian, setelah dilakukan digitan, eh, lebih baik di-uncheck saja dan situs-situs itu. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klasifikasi. Dalam hal ini, eh, saya akan menarik algoritma yang sudah saya kelola pada apa namanya, pada klasifikasi ini. Saya akan menggunakan minimal 0 dan maksimal 4. Dalam hal ini, urutan yang saya ambil sesuai dengan eh, pendigitan urutan-urutan tersebut. Seperti yang tadi, yang pertama adalah send, diberi warna putih, di sini putih. Terus yang kedua coral, diberi warna pink, dan yang ketiga vegetasi diberi warna hijau, dan dan laut diberi warna biru, dan yang terakhir lamun diberi warna kuning. Setelah itu dilakukan running. Hingga menghasilkan terumbu karang, layer terumbu karang yang berupa superficies dengan nilai semuanya biar lebih mempermudah, biar tidak berat. Hmm. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan uh, unsupervised yang tadi yang belum terbentuk. Saya akan menarik algoritma saya, Bu. Setelah itu saya akan melakukan running. Ada sekitar teknis. Kita akan lakukan running lagi karena ada beberapa algoritma yang tidak terbangun. Nah, pada tampilan tersebut ini merupakan semuanya, biar kita ada perbedaan dari surprise dan unsurprise. Nah, ini tadi bagian unsupervised-nya. Pada bagian konsol juga sudah udah mulai menghitung jumlah nilai confusion matrix dan validasi kasus akurasi yang penelitian ini.
Langkah selanjutnya setelah sudah mendapatkan gambaran dari citra supervised dan unsupervised, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan ekspor image. Dalam hal ini saya akan paste algoritma yang sudah saya olah lagi ini, dan kemudian saya akan lakukan running. Oke, sudah muncul bagian taks yang sudah berwarna kuning menandakan uh, image yang akan diekspor sudah siap dan bisa dilakukan run. Dalam hal ini disesuaikan nama baik yang tadi dari supervised atau unsupervised, ditulis kalau bisa jangan sampai ada spasi, dan diletakkan di drive tempat menggunakan Google Engine dengan login email yang sudah ada. Itu run. Di sini juga masih menunggu nilai validasi dari akurasi wilayah tersebut, emang cukup lama. Uh, Setelah ya saya menunggu ya. Biasanya kalau sudah selesai pendownloadan, biasanya sudah muncul di drive seperti tampilan seperti ini, dan kemudian di-download dan bentuk dari gambar itu adalah bentuk TIFF, dan kemudian download. Setelah itu dimasukkan ke harddisk untuk diolah dan bisa ditampilkan bentuk dari wilayah tersebut, uh, apa ya, bentuknya apakah itu supervised atau unsupervised. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Nanti pas tampilan unsupervised dan supervised-nya saya akan tampilkan di bagian Word atau di lembaran beserta link YouTube tersebut. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.